Bismillahirrahmanirrahim. Sering kita dengar dalam perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW ini bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menatap langsung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai'un? Tidak serupa Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang selevel dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kalau dilihat seperti kita melihat lampu, ini ada arah kanan, kiri, depan, belakang. Beginilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga butuh tempat, butuh arah, butuh waktu. Inilah pembahasan ulama tauhid di dalam bab ini. Wabil hasil kesimpulannya, Rasulullah SAW bisa melihat Allah pada perjalanan Mi'raj ini ada dua golongan. Dan yang berbeda pendapat ini bukan orang sekelas kita, bukan orang sekelas ulama, tapi pencetus-pencetusnya ulama, yaitu para sahabat. Yang pertama dikomandoi oleh sahabat Imam Ibn Abbas sebagai paman dari Rasulullah SAW. Orang yang didoakan oleh Rasulullah bahwa beliau adalah yang paling paham tentang maknanya Al-Quran, mengatakan bahwa Rasulullah SAW memang benar melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalanya sendiri. Namun kelompok yang kedua yang dipimpin oleh istri Rasulullah, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dan teman-temannya, para sahabat lain juga mengatakan bahwa Rasulullah SAW pada Mi'raj tidak melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalanya, namun melihatnya dengan hati. Atas dua pendapat ini semuanya tentunya bersumber daripada hadis Rasulullah SAW kedua-duanya. Namun mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah menguatkan pendapatnya Ibnu Abbas. Maka daripada itu Shahihu Aqidatul Awam condong kepada pendapat itu, mengatakan hatta ra'an nabiyyu rabban kallama, sehingganya Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan bercakap-cakap. Ra'an nabiyyu rabban kallama, melihat Nabi kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat? Bukankah beliau, dia itu adalah zat Tuhan kita? Maka di dalam pelajaran tauhid, kalau ditanya bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat, baik itu di dunia maupun di akhirat, adapun di akhirat pasti. Di dunia bolehkah atau tidak? Maka kata ulama kita boleh, jaiz. Kenapa jaiz? Kenapa boleh? Iya, dalil akalnya. Kalau kita belajar ilmu tauhid mesti disodorkan dua dalil, akli secara akal, nakli secara nas Al-Quran atau hadis yang mutawatir. Aklinya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu, Allah adalah zat mawjud yang ada, maka sih masuk akal kalau sesuatu yang ada itu dilihat. Betul tidak? Masuk akal tidak? Sesuatu yang ada itu dilihat. Maka dari itu boleh-boleh saja. Kalau ditanya bisakah Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat di dunia? Jawabannya adalah boleh. Apa dalilnya?
Dalil aklinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala zat yang ada, sesuatu yang ada itu berhak boleh bisa dilihat. Itu yang pertama. Dalil yang kedua, akalnya adalah, bukankah Nabi Allah Musa alaihissalam pernah minta untuk bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada waktu itu tidak berhasil Nabi Allah Musa alaihissalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini kaifa anzuru ilaika. Rabbi arini kaifa anzuru ilaika. Ya Allah, lihatkan kepada saya bagaimana saya ini bisa melihat kepada Engkau. Itu permintaan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, kata ulama, Nabi Allah Musa ini sebagai rasul, sebagai utusan. Kalau sesuatu yang dia paling paham tentang Tuhannya, kalau sesuatu minta melihat Allah itu sesuatu yang tidak dibolehkan, yang tidak bisa, tentunya Nabi Allah Musa tidak akan minta permintaan tersebut. Namun karena itu sangat secara akal bisa, maka terlintaslah permintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, karena Nabi Allah Musa adalah sebagai utusannya Allah, dialah yang paling paham tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Andaikan itu tidak boleh, maka tentunya tidak ada tersirat di dalam hatinya untuk bagaimana melihat zat Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa pada waktu itu melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dalil akalnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang bisa-bisa saja dilihat di dunia ini. Namun tidak itu terjadi kepada selain Rasulullah, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini hanyalah baginda Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berbanggalah kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di alam nyata. Tetapi kata ulama, kalau di alam tidur, bolehkah Allah Subhanahu wa taala dilihat? Boleh. Terjadi kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi di alam nyata tidak terjadi kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, mohon maaf, penglihatannya Rasulullah pada waktu Mi'raj itu tidak diumpamakan seperti kita melihat lampu ini. Maka itu kaum Mu'tazilah mentiadakan pemahaman begini. Tidak bisa Allah dilihat di dunia dan di akhirat, tidak bisa. Kenapa? Karena kalau Allah dilihat, maka pasti ada sisi kanan kirinya. Berarti bertempat sih Allah Subhanahu wa taala. Begitulah akaliyahnya Mu'tazilah. Namun ulama mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ketika disodorkan begitu oleh Mu'tazilah, bukankah kalau sesuatu dilihat itu arah ada kiri kanannya? Ini berarti bertempat. Jawaban ulama kita adalah itu adalah kekuatan melihat, kekuatan khusus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita dan kepada orang mukmin nanti di akhirat, tanpa seperti mana kita melihat jam, kipas angin dan sebagainya. Bagaimana itu? Wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu bagaimana itu cara nanti. Pokoknya nanti juga di akhirat kita melihat Allah Subhanahu wa taala, jangan kira seperti melihat kipas ini. Ada kiri kanannya, tidak bisa itu. Karena kalau kita melihat sumbangan kiri kanan seperti kipas itu ada kiri kanannya, berarti bertempat dong Allah Subhanahu wa taala. Memang tempat kita melihat Allah di surga, tapi Allah Subhanahu wa taala bukan berarti ada di surga. Sebab sesuatu yang ada di surga jasadnya berjasad, maka berarti kita menjasadkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata ulama kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau kepada Nabi Muhammad waktu Mi'raj memberikan kekuatan yang mana kekuatan tersebut bisa melihat zat Allah Subhanahu wa taala tidak seperti melihatnya kita seperti benda di dunia ini. Bagaimana itu?
Kaifah itu bagaimana tidak bisa ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menciptakan kaifah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun di dalam mimpi Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang mengaku melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi, bukan di dalam nyata, itu boleh-boleh saja walaupun itu tidak terjadi, walaupun itu pada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Kita tahu bagaimana kesolehan Imam Ahmad, kita tahu bagaimana cintanya Rasulullah kepada Imam Ahmad. Dalam penjaranya Imam Ahmad diberi salam, datang Rasulullah kepada Imam Syafi'i, sampaikan salamku kepada umatku yang bernama Ahmad, suruh bersabar dalam penjara, bahwa nanti kita akan bertemu. Kurang lebihnya begitulah kata Rasulullah kepada Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i tulis itu, surat itu, dan disampaikan melalui muridnya. Akhirnya dengan kabar gembira itu, Imam Ahmad pada waktu itu mempunyai dua baju luar dan baju dalam. Baju dalamnya yang menyentuh kulitnya dibuka dan dihadiahkan kepada Imam Syafi'i, gurunya, karena telah memberikan kabar yang begitu besar kepadanya, karena Rasulullah mengirim salam kepadanya. Namun Imam Syafi'i dengan itu juga tidak merasa sombong. Dia diambil baju tersebut, dia dicelupkan di dalam air, kemudian air itu diminum dan diusapkan ke semua badannya Imam Syafi'i. Ini pakaian yang telah mempertahankan kepada bahwa masalah kekodiman Al-Quran, sehingganya beliau ini tetap di penjara demi mempertahankan bahwa pendapat adalah Al-Quran itu adalah kodim yang dahulu, bukan kudus, bukan yang baru. Terakhir kata Imam Ahmad, saya melihat Allah 99 kali. Bukan cuma satu kali ini. Tapi kalau bukan sekelas beliau ini, jangan ngaku-ngaku kita. Melihat Allah begitu. Jika saya akan melihat satu kali lagi, saya akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala pertanyaan khusus. Akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Genaplah 100 kali dia melihat Allah Subhanahu wa taala dalam mimpinya. Dia bertanya, "Rabbi, wahai Tuhanku, amalan apa yang paling bagus seorang hambamu ingin mendekatkan dirinya kepadamu?" Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab pada waktu itu, kata Imam Ahmad, "Bi tilawati kitabi ya Ahmad." Dengan membaca kitabku wahai Ahmad. Aku bertanya lagi, bi fahmin au bi ghairi fahmin? Dengan paham atau tanpa paham? Ya Allah, bi fahmin atau bi ghairi fahmin? Baik itu dibaca secara paham atau tidak secara paham. Itulah amalan yang paling aku senangi ketika hambaku ingin mendekatkan dirinya kepadaku. Itulah cerita-cerita tersebut ada di kitab Tauhid, di antaranya Syarah Jauharut Tauhid, bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau ditanya bolehkah dilihat di dalam mimpi, jawabannya Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh-boleh saja. Yang itu terjadi di antaranya kepada Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pelajaran tauhid masih ada berapa hari lagi karena ada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebih